Salah satu ikon kawasan Beltevreden adalah Gedung Kesenian Jakarta, atau yang dulunya disebut Schouwburg Beltevreden, atau di orang pribumi artinya sebuah gedung komedi. Selamat sore, apa kabar? Lihat gedung ini boleh? Oh boleh. Ya, jadi ini selamat datang juga ya di Gedung Kesenian, gedung kebanggaan seniman, barangkali bukan hanya seniman tapi juga masyarakat Indonesia, bukan bahkan Indonesia, karena ini hanya satu-satunya gedung kesenian yang punya arsitektur Belanda, satu-satunya di Indonesia, betul. Jadi ya. Siapapun yang bisa dilihat dari ornamen-ornamen, bentuk-bentuk bangunannya itu semua dibangun pada waktu Belanda. Ini 1814. Jadi selain ini nanti kita bisa lihat. Ini pendopo, kalau udah pendopo ya, pendopo. Ini pendopo itu ada yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Ya, penerima tamu sebelum pertunjukan. Nanti kita bisa lihat ke dalam gitu ya. Ya, boleh. Nah, inilah lobby sebelum kita masuk gedung pertunjukan, gedung auditorium. Ini adalah lobby untuk menunggu sebelum pertunjukan. Nah, inilah foto-foto gedung kesenian dahulu. Foto ini diambil tahun 1920. Mbak bisa lihat ternyata interiornya ya kan masih seperti sekarang. Ya, masih seperti sekarang. Memang dulu ada dua tingkat. Betul, ada wingsnya, tapi setelah direnovasi wings ini dihilangkan, tetapi balkon tetap dipertahankan. Tetapi bentuk keseluruhan sampai sekarang itu masih asli. Ini sebetulnya kalau kita perhatikan, gedung kesenian itu dulu kan menyatu dengan Pasar Baru. Oh. Ini kan jembatan Pasar Baru yang sekarang ya, yang sekarang Pasar Baru. Nah ini kan betul, ini jalan-jalan yang sekarang menjadi jalan besar. Ini foto tampak dari Pasar Baru. Pasar Baru betul ya. Nah ini foto-foto ini adalah foto-foto pengisi acara yang pernah dilakukan di Gedung Kesenian. Nah ini ya ini baik pengisi acara yang dari dalam negeri maupun luar negeri ada di sini semua. Ini tarian flamenco ya kalau nggak salah, flamenco itu. Spanyol. Ya, Meksiko. Justru karena gedung kesenian ini sifatnya internasional dan keseniannya pun juga beragam tidak hanya teater, kesenian, tapi juga musik. Musik pun juga ada yang tradisi, ada yang kolaborasi, ada yang temporer dan segala macam. Kita sudah keliling tadi kita lihat di auditorium ya, isi gedungnya ya. Apakah masih seperti dulu acara gitu ya? Utamanya. Ya, di acara utama. Disinilah penonton ya. Jadi dulu memang belum dinamakan gedung kesenian ya. Dari awal bangunnya berdiri. Betul. Pertama kali sebetulnya dibangun itu 1811. Itu oleh serdadu Inggris. Tapi posisinya tadi saya sampaikan masih bambu-bambu gitu ya, masih bambu, hanya gedung pertunjukan bambu untuk diperlukan untuk menghibur serdadu-serdadu Inggris. Nah, waktu zaman Belanda masuk itu 1814. Bangunan bambu tadi dirubuhkan sehingga dibangunlah gedung yang seperti sekarang ini. Ke bawah, lalu nengok ke kiri. Doa dapat Sekarang saya sedang berada di belakang panggung, backstage, dan akan berbicara dengan salah satu anggota grup yang akan melaksanakan pementasan malam ini. Mari kita masuk ke ruang rias. Mbak Maya, mau pentas malam ini ya? Malam ini malam terakhir aku pentas. Wow, boleh ngobrol-ngobrol dikit kalau gitu ya? Boleh dong, boleh. Mbak Maya, nanti malam nih pementasan apa sih? Nanti malam pementasan Rumah Boneka. Jadi sebetulnya teater realis ya, dan menurut aku ini sesuatu
sesuatu banget gitu ya di tengah maksudnya sekarang itu udah banyak sekali pementasan teater gitu dan banyak sekali musical juga gitu ya dan di tengah semua ini tiba-tiba ada sebuah teater realis gitu dan menurut aku itu adalah sebuah alternatif yang sangat baik ya. Gedung ini dulu adalah bahwa ini memang akustiknya asik banget gitu. Dan karena memang didesain pada zaman dahulu ketika gedung ini dibuat memang belum ada sound system dan sebagainya gitu. Jadi secara konstruksi di dalam gedungnya itu sendiri itu juga ada hal-hal yang dibuat memang sebagai reflektif suara sehingga itu secara otomatis menjadi mengamplify si suara itu sendiri. Oke Mbak Maya, terima kasih buat bincang sedikitnya ini. Terima kasih, saya sama-sama. akan menonton pertunjukannya malam ini. Good luck ya. Thank you. Good luck for the preparation. Thank Bye. you. Dah. Nah, setelah tadi kita jelajahi dengan seksama gedung kesenian, sekarang saatnya saya menyaksikan sebuah pertunjukan bertajuk Rumah Boneka atau A Doll's House yang merupakan drama 3 babak yang juga adalah drama adaptasi cerita rakyat dari Norwegia. Seperti apa pertunjukannya? Ayo kita lihat. Apa? Beli? Semua Nora? Hanya sedikit saja kok Mas Tom, hanya untuk kebutuhan Natal kita saja. Kita akan tetap bisa menjaga pengeluaran rumah tangga kita. Lagi pula, sebentar lagi Mas Tom kan akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Mas akan punya banyak uang. Ya, kamu juga tahu kan, aku mulai bekerja setelah tahun baru ya. Iya, aku tahu. Atau pakai kredit card. Kesempatan untuk mendapatkan uang. Begitu kamu dapat uang itu, langsung habis akan membuat posisi manusia pada yang terhormat. Di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Weltevreden hanya menunjuk pada sekitar kawasan sawah besar saja. Namun di masa pendudukan Jepang, Weltevreden mencakup hampir seluruh daerah yang kini kita kenal sebagai Jakarta Pusat. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi perjalanan ke sisi lain Weltevreden. Saya Amanda Cilinta dan kameramen Danang Triyono undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode Tamasya berikutnya.